أيها الإنسان إنه القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه بعده إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Jamaah sidang Jumat yang senantiasa mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, syahrul Ramadan, di Jumat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan ampunan ini. Semoga dengan kemuliaan, keberkahan dan semua hal yang melekat pada syahrul Ramadan ini, kita pun tersibgoh, tercelup, terwarnai dengan segala kebaikan dari bulan yang penuh mulia ini. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan tentang kemuliaan Ramadan yang membawa kemuliaan kita sendiri. Kemuliaan Ramadan yang membawa kemuliaan kepada setiap orang yang mengagungkan Ramadan itu sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kemuliaan Ramadan ini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan betapa mulia dan agungnya Ramadan ini, maka untuk kita tentunya dengan segala kemuliaan dan keberkahan Ramadan ingin bagian dari apa yang menjadi kehidupan kita saat melalui Ramadan ini, dalam detiknya, dalam menitnya, dalam jamnya, dalam harinya, dalam pekannya, semua teriring dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Detik yang penuh dengan kemuliaan, menit dengan penuh kebahagiaan, jam yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan ampunan, dan seterusnya dan seterusnya. Manakala kita memahami tentang kemuliaan dan segala keagungan yang ada di bulan Ramadan ini, maka hitungan, jangankan hitungan hari, jangankan hitungan pekan, hitungan jam, bahkan menit serta detik pun rasanya tidak mungkin kita lewatkan begitu saja. Karena Ramadan tiap detik, menit, jam, hari dan pekannya telah disediakan segala hal yang baik. Yang terhalang dari kebaikan ini sesungguhnya dia telah menghalangi dirinya sendiri oleh dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan semua hal sehingga jalan di Ramadan ini adalah laksana highway. Jalan yang tidak ada rintangannya. Jalan yang tidak ada hambatannya. Mau dihambat pakai apa atau dengan siapa? Setan saja sudah dibelenggu, pintu neraka saja sudah ditutup. Apapun dari keburukan Allah tidak memberikan sedikit pun celah, semuanya telah ditutup. Bukti apa lagi untuk kita percaya bahwa di Ramadan ini Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, dengan segala rahman dan rahimnya memberikan keleluasan kepada kita untuk berbuat baik selepas apa yang kita bisa. Kenapa? Suffidatis syayatin. Sudah jelas setan kaya apapun juga sudah tidak bisa lagi mengganggu datang kepada kita. Sama sekali tidak. Sudah dibelenggu. Kalau kita masih juga ragu, berarti kita tidak lagi iman dengan apa yang menjadi kuasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setan hari-hari ini di bulan Ramadan Allah tetapkan.
Di awal pertama Ramadan sudah Allah tetapkan, tidak ada lagi setan yang berkeliaran, tidak lagi setan yang punya daya, semuanya dibelenggu, tidak punya daya bagi mereka sebagaimana hari-hari yang sebelumnya. Pintu-pintu neraka ditutup. Kalau kita juga enggak iman dengan hal ini, terus kita mau percaya dengan apa? Artinya bahwa bulan Ramadan ini Allah mudahkan kepada siapapun untuk menjalankan kebaikan tanpa diganggu, tanpa dihambat, tanpa digoda. Tidak ada sama sekali. Untuk menjelaskan itu maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang paling pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Disediakan di bulan Ramadan ini satu malam. Siapapun dari awal Ramadan begitu kakinya menginjakan start untuk menelusuri, untuk kemudian lari, untuk kemudian berjalan, maka tetapkan setiap malam kita ingin bahwa di antara malam yang akan kita lewati, termasuk tadi malam, semua penuh dengan kebaikan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Satu malam lebih daripada 83 tahun, 1000 bulan. Lalu untuk apa lagi bahwa kita melihat Ramadan seperti apa sehingga kita punya gambaran tentang diri kita dengan Ramadan untuk kita bersanding dalam hal yang baik. Kita yakinkan ke dalam diri kita bahwa kita masih pantas dengan segala keimanan kita untuk bersanding bersama Ramadan. Bahwa kita terlalu dekat dengan Ramadan dengan segala kebaikannya. Kita tidak ingin jauh dengan Ramadan ini. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwasannya orang yang saum thalathun la turaddu da'watuhum. Salah satunya adalah untuk yang saum hatta yuftir. Lis-shaim, untuk yang saum ada doa yang tidak mungkin tidak diijabah. Thalathun la turaddu da'watuhum. 3 kelompok, 3 orang yang tidak mungkin doanya ditolak. Al-Imamul Adil, menjadi imam yang adil. Yang kedua orang yang saum sampai dia berbuka. Yang ketiga orang yang dzalimi. Kita dapatkan tiap hari saum kita dari fajar sampai kemudian ghurubus syam. Ada waktu terbentang di situ, semuanya waktu utama, tidak lagi dibatasi. Ada keutamaan antara azan dan iqamat terbatas 5 menit, 7 menit, 15 menit, tergantung panjang pendeknya antara azan jedanya dengan iqamah. Tapi ketika kita saum di bulan Ramadan panjang sekali. Dari kita mulai saum hatta yuftir. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan ketika kita menjelang berbuka puasa, saat kita sebelum berbuka puasa, ada waktu lebih diutamakan lagi. Di situ doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mana yang membuat bahwa doa itu kemudian terkabul oleh Allah Tabaraka wa taala? Saat keyakinan yang menyertai doa kita, saat sikap yang menghantarkan doa kita, memang benar begitu waktu-waktu, detik-detik menjelang kita berbuka, kita menghadap kiblat, kita mengangkat kedua tangan, kita lisankan apa yang menjadi harapan dan doa kita, memperlihatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, memperlihatkan apa yang menjadi kelemahan kita, memperlihatkan apa yang menjadi keinginan kita, segala hal. Maka tidak ada orang yang kemudian tahu harganya Ramadan. Lalu saat datang waktunya yang tepat, dia terlalu jauh dari waktu yang diutamakan itu. Alih-alih berdoa sepanjang waktu yang diutamakan itu, alih-alih berdoa saat menunggu azan tiba, sering kita ganti dengan obrolan, sering kita ganti dengan iseng, sering kita ganti dengan candaan, sering kita ganti dengan hal-hal yang mubah yang waktunya bisa kita cari di waktu yang lain. Jangan sampai kemudian keutamaan di waktu tersebut hilang begitu saja. Apa yang membuat kita mulia di bulan Ramadan? Kemuliaan itu ada, datang dengan ketetapan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Inna lillahi utaqa minan nar. Subhanallah. Jika saja ada orang yang kemudian di antara cita-citanya yang tertinggi, jangan sampai kemudian ada satu hal yang menyebabkan dia masuk neraka, maka di setiap hari, di setiap malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, Allah menetapkan bahwa setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang sudah tercatat
dibebaskan, dijauhkan dari api neraka. Inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Tapi keseriusan yang mana yang menunjukkan bahwa itu menjadi sebab ketika Allah menetapkan setiap malam ada orang yang dijauhkan, ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini yang perlu menjadi cermin kita. Pantaskah kita, layakkah kita bahwa di setiap malam di bulan Ramadan ada yang dibebaskan dari api neraka dan itu termasuk kita. Tapi sepadankah apa yang kita lakukan di malam-malam Ramadan itu dengan kesolehan yang membuat kita dibebaskan dari api neraka? Ahlul ilm mengatakan tentang pengertian dibebaskan dari api neraka itu maknanya diantaranya adalah mudahnya orang untuk melaksanakan kebaikan yang sebelumnya begitu susah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bukan hanya setengah jam, 1 jam bisa, 2 jam bisa. Sebelumnya kita ketika membaca Al-Quran merasa cukup hanya untuk muqarrar saja, hanya untuk mengejar kenaikan juz saja. Hari-hari ini di Ramadan kita rasanya kita nyaman, rasanya kita tenang. Bahkan kemudian terlalu haus untuk sampai pada 1 juz. Kemudian haus untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya dengan juz-juz yang lainnya. Dimudahkan. Kemudian kita dihindarkan dari hal yang buruk. Utaqa minan nar maksudnya bahwa kita terlalu dekat dengan kebaikan dan mudahnya kebaikan itu kita lakukan. Sebaliknya untuk hal-hal yang buruk Allah jauhkan. Allah tidak mengenalkan kepada kita. Allah tidak kemudian mendekatkan hal-hal yang buruk di hadapan kita. Teman yang baik, mendengar yang baik, berkata yang baik, bersikap yang baik. Ini ada kapan? Hanya ada di bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak kemudian sampai hari ini, di awal hari-hari, menjelang Ramadan ke depan yang sisanya masih panjang, di 2 hari ini, ayo kita himpun segala kekuatan kita untuk meraih segala apa yang terbaik yang ada di bulan Ramadan. Kalau saja kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita termasuk di antara orang yang di malam-malam Ramadan Allah catatkan bahwa kita termasuk utaqa'u minan nar. Kebahagiaan apalagi yang dengan segala amal soleh kita yang mungkin tidak bisa sampai kesolehan kita melebihi kesolehan para nabi dan rasul, dan itu tidak mungkin melebihi kesalehan di antara para sahabat, dan itu barangkali susah juga. Lalu kemudian dengan hal yang mudah yang intinya dibebaskan dari api neraka kita dapatkan itu. Maka siapapun yang merasa bahwa malam-malam Ramadan adalah malam-malam yang terlalu pendek untuk kita beribadah, malam-malam yang tersedia begitu indah sehingga setiap apapun yang kita lakukan dirasakan begitu mudah dan ringan, maka mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu kemudian mendorong kita untuk kita faham bahwa ada yang tidak boleh kita abaikan dari Ramadan ini sekalipun dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua dalam melaksanakan bulan Ramadan, dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Hal yang kita muliakan untuk diri kita dengan kemuliaan Ramadan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imam. Kita di Ramadan ini salat berjamaah yang wajibnya. Di antara keutamaan juga adalah kita salat tarawih secara berjamaah. Kita melihat salat tarawih bersama imam, bersama jamaah dengan yang lainnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa aja yang salat bersama imam, man shalla ma'al imam. Kita awali dari takbiratul ihramnya sampai kemudian imam selesai salat dan kita ikut di dalamnya sampai salamnya imam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu kutiba lahu, dinyatakan seperti orang yang salat sepanjang malam. Salat tarawih tidak panjang untuk kita. Paling panjang 1 jam, paling panjang 1 jam.
Tapi Allah menghargainya karena Ramadan 1 jam ini dianggap menjadi sepanjang malam. Dalam pahala, dalam kebaikannya. Maka kita rasanya tidak mungkin lalu dengan segala kebaikan dan keutamaan ini, lalu kita menjadi orang yang tidak faham, lalu kita menjadi orang yang tidak mengerti, nggak semangat untuk sholat tarawih berjamaah, tidak punya harapan dan keinginan kenapa saya sholat tarawih berjamaah, tidak punya gambaran kenapa dari rakaat satu ke rakaat yang lain yang tergambar dengan waktu yang terbatas itu kita tahu tentang pahalanya bahwa Allah mengganjarnya seperti kita sholat sepanjang malam. Mungkin belum pernah kita seumur hidup sholat sepanjang malam dalam kaifiatnya, dalam hitungannya. Tapi jika kita ikhlas mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ternyata sholat yang 1 jam ini dalam keikhlasan kita, Allah mengganjarnya seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah lunakkan hati kita. Allah kemudian melembutkan hati kita untuk senantiasa menerima hal yang baik tanpa harus banyak lidah orang sampai di telinga kita, tanpa harus banyak ajakan yang disampaikan kepada kita. Rasanya kita ingin di bulan Ramadan ini kesadarannya bangun dari diri sendiri. Saya puasa karena keimanan saya sholat karena keyakinan saya baca Al-Quran karena harapan saya duduk di masjid niat beriktikaf dalam 3-4 jam itu karena saya faham bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Mungkin sekarang kita sudah saatnya untuk tidak lagi menoleh kiri dan ke kanan, membutuhkan orang lain untuk jalan dalam hal kebaikan ini. Apa yang ada di hadapan kita semuanya menjadi jelas dan terang, tidak ada jalan yang terhambat oleh apapun. Tinggal maukah kita dengan segala kebaikan dan keberkahan Ramadan ini jalan begitu indah dan nyaman untuk sampai dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna minas sha'imina, Allahumma ij'alna minas sha'imina, Allahumma ij'alna minas sha'imina, shaumuhum maqbulan indaka ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwirna bil iman wa zawidna bit taqwa wal amalis salih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.